Sebelum kita melaksanakan tugas kita hari ini, marilah kita mendengar sedikit kebenaran dari firman Tuhan. Sebelum itu, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kuasa yang besar, kuasa yang melimpah, dan juga penyertaan-Mu sepanjang malam Tuhan, sehingga kami dapat bangun dengan sehat, kuat, dan siap untuk menjalani hari ini. Dan sebentar kami akan melaksanakan tugas kami Tuhan. Kiranya Engkau terus menyertai kami, dan sebelum itu kami akan mendengarkan sedikit kebenaran dari firman-Mu. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan ini dapat bermanfaat dan dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Jadi judul dari renungan yang akan saya sampaikan adalah Allah akan memenuhi segala keperluanmu. Untuk ayat pokoknya ada di Filipi 4 ayat 19. Saya bacakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi teman-teman, pernah nggak kita itu merasa kalau kebutuhan hidup itu semakin banyak, sementara kemampuan kita itu terasa semakin terbatas. Nah, sebagai remaja dan pemuda maupun pemudi, kita mungkin sedang memikirkan biaya-biaya sekolah yang sekarang lagi menunggak, kebutuhan keluarga, masa depan, pelayanan, kesehatan, dan kebutuhan yang lainnya. Ya, tanpa sadar, kita tuh mulai membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Kita bertanya, kenapa hidupku tidak seperti mereka? Atau apakah Tuhan akan mencukupkan kebutuhanku? Nah, dalam situasi seperti itu, Filipi 4 ayat 19 itu memberikan pengingat yang sangat kuat. Allah itu sanggup memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tapi ayat ini tidak berarti Tuhan akan memberikan semua yang kita inginkan. Janji ini itu berbicara tentang pemeliharaan Allah terhadap umatnya. Poin yang penting adalah Dia itu mengetahui apa yang kita perlukan dan sanggup menyediakan sesuai kehendak, hikmat, dan waktunya. Saya akan menyampaikan beberapa poin, yaitu yang pertama adalah Allah mengenal setiap kebutuhan kita. Salah satu hal yang sering membuat kita khawatir adalah perasaan bahwa tidak ada yang benar-benar memahami keadaan kita. Kita mungkin tidak bisa menceritakan semua masalah kepada teman, keluarga, atau orang lain. Tetapi tidak ada satupun bagian hidup kita yang tersembunyi bagi Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata di Matius 6 ayat 8, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Tuhan itu tidak sedang menunggu kita memberitahu supaya Dia itu mengetahui keadaan kita. Sebelum kita berdoa pun, Dia itu udah tahu. Sebelum kita mengucapkan kebutuhan kita, Dia udah melihatnya. Tuhan itu mengetahui pergumulan kita tentang sekolah, keluarga, pergumulan, pergaulan, kesehatan maupun masa depan kita. Kita lanjut ke poin yang kedua adalah Allah itu memelihara anak-anaknya. Jadi Tuhan itu bukan hanya mengetahui kebutuhan kita, Dia juga memelihara kehidupan kita. Di Matius 6 ayat 25-34, Tuhan Yesus itu mengajarkan agar kita itu tidak dikuasai kekhawatiran. Dia mengajak para pendengarnya itu memperhatikan burung-burung di udara dan bunga-bunga di ladang. Burung itu tidak menyimpan persediaannya seperti manusia, tapi Bapa di surga itu memeliharanya. Bunga di ladang tidak bekerja atau memintal, tapi Tuhan memperhatikannya. Jadi teman-teman, ini bukan berarti kita tidak perlu belajar, bekerja, merencanakan masa depan, ataupun bertanggung jawab. Tuhan itu memberikan kita akal, kemampuan, kesempatan, dan tenaga untuk melakukan bagian kita. Tapi
kita tidak boleh mengubah usaha itu menjadi sumber keselamatan kita. Jadi teman-teman, jangan hanya mencari tangan Tuhan yang memberi. Belajarlah mengenali hati Bapa yang memelihara kehidupan kita. Lalu poin yang terakhir adalah Allah adalah gembala yang menuntun dan menyediakan. Di Mazmur 23 ayat 1, Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Daud itu tidak berkata bahwa hidupnya tidak akan pernah mengalami masalah. Justru kehidupan Daud itu penuh dengan tantangan. Dia pernah menghadapi ancaman, penolakan, kesulitan, dan masa-masa yang tidak mudah. Tapi Daud memiliki keyakinan bahwa Tuhan adalah gembalanya. Mungkin kita tidak memiliki semua yang dimiliki orang lain, tapi kita memiliki sesuatu yang jauh lebih penting. Kalau Tuhan itu yang berjalan bersama kita. Karena itu jangan mengukur kecukupan hanya berdasarkan apa yang kita punya. Karena kecukupan itu bukan selalu berarti memiliki lebih banyak. Kadang kecukupan itu berarti memiliki hati yang belajar bersyukur atas apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Amin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita mengakhiri renungan kita pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan sedikit kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan ini dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Terus sertai kami, jadikan kami terang dan garam, dan pakai kami menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan, karena kami adalah anak-Mu. Lancarkan kegiatan kami dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan, dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.